Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. baiklah di sini kami dari kelompok Jahilicious yaitu beranggotakan 3 orang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Sebelum kami memaparkan materi kami, yaitu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renita Eka Putri, saya sebagai CEO. Perkenalkan, nama saya Widya Susiawati, saya sebagai CMO. Perkenalkan nama saya Aina sebagai COO. Oke, baiklah di sini kami akan memaparkan tentang produk kami yaitu Jahilicious, yaitu minuman dari serbuk jahe. Slide yang pertama yaitu akan dibacakan oleh teman kami yaitu Aina. Baik, di sini teman-teman, saya akan membacakan. Yang pertama ada How We Are, nama usaha Jahilicious. Jahilicious adalah bisnis minuman serbuk instan berbahan dasar jahe alami, praktis diseduh kapan saja. Yang pertama karena kebutuhan minuman sehat yang praktis dan menghangatkan tubuh semakin dicari, apalagi di musim hujan dan pandemi. Yang kedua, minuman serbuk jahe instan dengan varian rasa original, lemon, susu. Yang ketiga, memproduksi serbuk jahe berkualitas dan menunjukkan lewat online dan reseller. Lanjut. Yang selanjutnya ada problem atau opportunity. Yang pertama konteks saat cuaca dingin, musim hujan atau kondisi tubuh lelah. Selanjutnya masalah proses pembuatannya yang sangat sulit dan membutuhkan kesabaran. Yang selanjutnya alternatif membeli jahe segar atau minuman sehat biasa, saset biasa. Yang selanjutnya pelanggan, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, pencinta minuman herbal. Yang selanjutnya dampak emosional, merasa lebih tenang, hangat, sehat. Dampak yang dapat diukur 85% responden survei ingin meminum jahe instan praktis, kekurangan alternatif, minuman saset di pasaran banyak yang kurang alami. Lanjut. Problem interview dan survei reseller. Yang pertama, jumlah responden 30 responden, wawancara singkat dengan metode wawancara atau tatap muka dengan hasil 80% setuju jahe instan praktis dan dibutuhkan, sedangkan 20% merasa sudah puas dengan alternatif saat ini. Lanjut. Market size estimation. Yang pertama, TAM atau Total Addressable Market, populasi Indonesia sampai 274 juta, estimasi 30% atau 82 juta rutin mengonsumsi minuman kesehatan herbal jahe. Rata-rata pengeluaran per orang 50.000 per bulan dengan TAM dengan RP 49 triliun per tahun. Yang kedua, SAM atau Serviceable Available Market. Yang pertama target kota besar dan platform online mulai dari 20 juta pelanggan, SAM dari 12 triliun rupiah per tahun. Yang ketiga, SOM Serviceable Obtainable Market dengan target penetrasi awal 5%, SAM dari 1 juta pelanggan, SOM dari 600 miliar rupiah per tahun. Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sulis. Customer persona yaitu dengan nama Ibu Sari, usia 30 tahun, pekerjaan sebagai staf administrasi di Jakarta Selatan. Lokasinya di Jakarta, tujuan dan motivasinya untuk menjaga imunitas keluarga dan butuh solusi cepat saat jadwal padat. Kemudian ada frustrasi yaitu yang pertama ada kesulitan menyiapkan jahe tradisional di pagi hari. Yang kedua produk instan di pasaran terlalu manis atau berpengawet. Yang terakhir personality dan ethos yaitu praktis, peduli kesehatan dan eco-friendly. Kemudian ada value profession canvas. Yang pertama, profession pengalamannya yaitu sesuaikan interaksi dan penawaran sesuai kebutuhan pelanggan agar mereka merasa dihargai, berikan perlakuan VIP seperti akses eksklusif atau acara khusus. Yang kedua, loyalitas dan hadiah. Diterapkan program loyalitas dan berikan hadiah seperti diskon atau produk gratis untuk mendorong pembelian berulang dan menunjukkan apresiasi. Yang ketiga, ada umpan balik dan keterlibatan. Aktif meminta, menindaklanjuti, dan menerapkan masukan pelanggan, membangun kepercayaan, membangun komunitas, juga memperkuat terikat pelanggan. Yang keempat ada layanan pelanggan unggul, berikan pelayanan yang ramah, cepat, dan jelas, permudah pelanggan dalam menyelesaikan masalah, dan berikan layanan melebihi harapan. Yang kelima ada ciptakan pengalaman berkesan, tawarkan pengalaman unik dan berbeda agar pelanggan mengingat merek dan kembali lagi. Saya ingin bantu selanjutnya. Selanjutnya solution yaitu yang pertama kami menawarkan minuman jahe instan alami. Data produknya jahe serbuk tanpa bahan pengawet. Variannya itu ada original, lemon dan susu. Dikemas
saset, dan praktis. Keuntungannya praktis diseduh kapan saja, lebih sehat dan alami. Tersedia berbagai varian rasa. Manfaat utamanya, yang pertama praktis seduh dalam 1 menit dan kapan saja. Yang kedua sehat dan alami untuk meningkatkan imunitas dan meredakan masuk angin. Yang ketiga ada rasa konsisten. Jahe otentik dengan sedikit manis alami. Selanjutnya. Selanjutnya ada kompetitor analis. Benefitnya eh, produk kompetitor pertama yaitu ada jahe merah sudah muncul dengan produk jahe merah saset dengan harga 10.000, brandingnya di apotik, packagingnya saset plastik biasa, marketnya konsumen umum, unique value-nya itu alami tanpa pengawet dan variasi rasa. Kompetitor herbal jahe yaitu produknya dengan jahe herbal instan, harganya 15.000, termasuk medium. Branding channelnya itu di apotik, packagingnya box karton, saset dalam. eh, Market view-nya customer medium, harganya rendah dan mudah didapat. Kompetitor dua yaitu kompetitor ketiga Mugo Ginger Light Powder yaitu jahe instan, harganya standar yaitu 30.000. eh, Branding channelnya di apotik, iklan TV, dan minimarket. Packagingnya dalam bentuk pouch. Terus market view-nya konsumen umum modern. Kemudian harganya standar. Kompetitor yang kedua, yang keempat itu Singa Bera Red Ginger Powder Cold Pressed. Produknya yaitu jahe saset komersial dengan harga tinggi yaitu 100.000. Branding channelnya di supermarket, apotik, minimarket, iklan online dan TV. Packagingnya box dan botol di dalamnya. Market viewersnya itu ada konsumen herbal modern. Unique value-nya itu produk herbal premium. Nah, yang terakhir yaitu Jahelicious. Produknya jahe serbuk alami dan gula. Harganya murah yaitu Rp5.000. Branding channelnya di sosial media. Packagingnya post eco-friendly modern. Market view-nya konsumen harga murah. Unique value-nya itu jahe merah dan harga terjangkau. Selanjutnya ada Admore. Yang pertama ada alami tanpa pengawet dan varian rasa. Kompetitor yang kedua itu ada Admore-nya harga rendah dan mudah didapat. Kompetitor yang ketiga yaitu Admore-nya harga standar dan mudah didapat. Kompetitor yang keempat, Admore-nya produk herbal premium. Dan yang terakhir, Jahe Licut, Admore-nya jahe merah harga terjangkau. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada lem canvas, yaitu yang dimana itu yang pertama ada problem. Problemnya itu minum jahe tradisional sulit dibuat saat dibutuhkan cepat. Yang kedua, banyak produk instan tidak alami atau mengandung pengawet berlebih, kurangnya pilihan minuman herbal sehat di pasar yang praktis. Yang selanjutnya ada solution, yaitu menyediakan produk serbuk jahe instan dari bahan alami yang mudah diseduh dan terjangkau. Lanjut ada Unfair Advantage, yaitu rasa otentik dan bahan alami tanpa pengawet, branding lokal yang kuat dan personal. Selanjutnya itu ada Unq Value Precision, yaitu minuman serbuk jahe alami, praktis tanpa pengawet dan memiliki varian rasa original, lemon, dan serai. Jahelicious ini hangatnya alami dan sehatnya nyata. Dan customer segmennya itu ibu rumah tangga, warga pecinta minuman herbal dan gaya hidup yang sehat. Lalu juga ada mahasiswa. Selanjutnya itu ada existing alternatif, yaitu jahe bubuk pabrikan, contohnya jahe merah instan, terus membuat seduhan jahe manual di rumah, minuman kesehatan dan botol atau wedang jahe siap minum, dan minuman saset berbasis teh. Selanjutnya itu ada key metric, yaitu jumlah penjualan per bulan, jumlah pelanggan tetap, feedback pelanggan, ulasan repeat order. Dan selanjutnya itu ada channelnya itu online Instagram atau WhatsApp, terus online-nya itu pasar lokal, pameran UMKM atau reseller, seperti kampus atau kantor. Dan selanjutnya itu ada high level concap, yaitu jahe lucu ini adalah seperti minuman yang seperti nutrisari, tapi untuk jahe praktis sehat dan bisa diminum kapan saja. Selanjutnya ada early adopters, yaitu mahasiswa pencinta herbal, karyawan kantoran yang suka minuman hangat, alami, komunitas pencinta minuman sehat dan tradisional, influencer lokal yang tertarik produk UMKM alami. Selanjutnya itu di sini ada cost structure, yaitu bahan baku, jahe gula, aren, dan kemasan produksi produksi dengan pemasaran digital, distribusi, dan pengiriman. Selanjutnya itu ada review stream, yaitu penjualan per saset atau paket langganan bulanan, kerjasama dengan kedai kopi dan kantin sehat.
Selanjutnya itu ada MVP, yaitu deskripsi produk. Nah, produk kami ini adalah jahe licious yang minumannya serbuk jahe instan berbahan dasar jahe alami tanpa bahan pengawet. Nah, produk ini dikemas juga dalam bentuk saset. Kapan saja cocok untuk individu yang aktif dan peduli kesehatan. Di sini ada link video prototipenya itu belum tersedia. Nah, kami akan membuat video yaitu seperti demo penyediaan dan testimoni pelanggan dalam fase awal distribusi kami. Terus di sini ada lanjut MVP lagi, yaitu cara penyajiannya, yaitu tuang serbuk jahe ke gelas, tambahkan air panas dan gimana rasa dan reaksinya. Terus tautan aplikasi itu kita ada seperti WhatsApp. Lalu langkah-langkah pembeliannya itu pelanggan melihat produk jahe kami itu melalui media sosial atau website. Pelanggan memilih varian rasa yang diinginkan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui marketplace atau WhatsApp. Produk dikirimkan dalam kemasan praktis, saset dan pouch. Nah, cara penyajiannya mudah, yaitu tuang satu saset ke gelas, tambahkan 150 ml air panas, aduk dan siap diminum. Potensi pengembangan itu ada varian rasa baru, yaitu jahe serai dan jahe gula aren. Selanjutnya di sini ada MVP validation, yaitu produk serbuk jahe instan jahe licious kami ini dalam 3 varian rasa, yaitu original, jahe lemon, dan jahe susu. Dikemas secara sederhana dalam pouch bening. Dan di sini juga produk dibagikan dengan dijual secara terbatas kepada 30 orang dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Nah, dan itu kita lakukan selama 2 minggu. Nah, target kita itu 30 orang, yaitu 10 mahasiswa, 10 pekerja, dan 10 ibu rumah tangga. Nah, ini juga bisa didistribusi melalui WhatsApp. Nah, juga ini kami sekitar ada 27 sampai 30 orang yang bersedia mencoba karena pemesanan percaya pada bahan alami. Terus ada harganya 5.000 per saset, lalu ada 20 dari 27 orang menyatakan tertarik untuk membeli ulang karena rasanya enak dan praktis. Lalu sini ada 15 dari mereka menyarankan ke teman atau keluarga untuk membagikan testimoni. Selanjutnya ada lanjutan MPV validation juga. Di sini ada conclusion-nya, yaitu di sini juga varian jahe itu yang gula aren paling disukai kemasan. Nah, itu dibuat lebih menarik dan informatif. Nah, pasar juga menyukai produk sehat yang instan. Juga mendesain kemasan final, meningkatkan produksi dan fokus pada promosi digital dan membuka sistem seller. Nah, di sini ada sales plan, yaitu target marketnya itu ada konsumen sehat usia 20 sampai 45 tahun di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya yang peduli gaya hidup fit dan bahan alami. Lalu ada list, ada 200 orang mengunjungi website, followers, media sosial, dan event. Terus ada 600 orang juga yang sudah mendaftar ke e kami, lalu ada 400 orang melakukan pembelian pertama. Lalu di sini ada target customer, yaitu konsumen individu penggunaan commerce yang peduli kesehatan dan gaya hidup alami. Ada juga retail modern seperti minimarket, lalu ada juga cafe. Lalu yang kedua itu ada target customer itu customer individu, ada juga yang retail modern trade. Untuk channels to be ininya ada 100 akun dan juga ada juga 30 outlet. Lalu kami juga tersedia di iklan Facebook atau Instagram, influencer, health, dan juga promo diskon. Di sini juga ada terdapat di Alfamart, Indomaret. Seperti itu. Lalu lanjutannya itu di sini ada target customer-nya itu anggota gym atau komunitas kebugaran. Lalu ada juga fitness, ada perusahaan kantin, dan juga ada untuk kantin itu ada 2 perusahaan. Nah, lalu ini ada paket free sampel untuk member workshop manfaat jahe untuk brosur atau tester. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aina. Baik, selanjutnya ada go-to-market strategi yang di sini minuman serbuk jahe yang pertama sosial media presensi aktif di berbagai platform seperti Instagram, fokus pada konten gaya hidup sehat, testimoni pelanggan dan tips kesehatan alami. Selanjutnya ada TikTok, video singkat tentang manfaat jahe, cara membuat minuman dan behind the scan produk. Yang ketiga, action plan selama 12 bulan. Bulan 1 sampai 3 soft launching online uji pasar, kampanye edukasi digital. Bulan 4 sampai ke 6 masuk ke 3 e-commerce besar dan 50 outlet retail. Yang selanjutnya bulan ke 7 sampai 9 kolaborasi dengan 20 kafe dan 10 gym. Yang selanjutnya bulan 10 sampai 12 penetralisasi ke pasar korporat dan pengetaan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya posting statement jahe sehat adalah minuman serbuk jahe alami yang menawarkan kenyamanan, kesehatan, dan rasa hangat khas rempah Indonesia. Ditunjukkan untuk masyarakat urban yang urgent yang peduli gaya hidup sehat namun serba cepat. Yang selanjutnya sales dan distributor model. Sales sales channels yang pertama e-commerce, Shopee, Tokopedia, website resmi, direct to customer, Instagram, Shopee, WhatsApp, bisnis. Yang ke selanjutnya B2B sales, retail, stories, gym, coffee, pantry kantor, distribution, fulfillment, partner, JNE, si cepat, antar aja, gudang utama di Jakarta. Lanjut.
Selanjutnya di sini ada, bentar nggak kelihatan. Yang selanjutnya ada ada financial plan, di mana ada start cost sampai Rp6.500, konsultan fringe sampai di Rp1 juta, bisnis registration fees di Rp1.500.000, website design dan development di Rp1 juta, official word ada di Rp1.500.000. Eh, Selanjutnya ada capital work in progress ada di Rp10 juta, equipment press ada di Rp10 juta juga, training over operasian ada di Rp18.500.000, marketing promosi ada di Rp3 juta, ris salaris bentar, Solaris ada di Rp3 juta, Utlaris and Rent ada di Rp2.500.000, Stasioni and Official Supplies ada di Rp1 juta. Selanjutnya Initial Working Capital ada di Rp9 juta. Selanjutnya ada Start of Capital ada di Rp35 juta. Selanjutnya ada Share Capital by Team Rp35 juta. Lanjut. Oke. Di selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sulis. Pada bulan Januari yaitu cashnya itu ada 1 juta. Price per unitnya 10.000, total salesnya 1 juta. Terus cost of service-nya 500.000, cost per unitnya 5.000, gross profit-nya 500.000. Pada fixed yaitu salary 3 juta, marketing and promotion 6 juta, service-nya 2 juta, utilities 1,6 1 juta 600. Kemudian ada transportation-nya itu ada 3 juta. eh Nya itu ada 1.400.000, repairs itu ada 1 juta, office supplies ada 2 juta, rentnya ada 5 juta, total ex- expenses yaitu ada 25 juta, eh, net profit atau lossnya itu minus 24.500.000, gross profitnya 24%, net profitnya ada 24 5 5 2.450%. Kemudian pada bulan Februari yaitu cash sales-nya ada 2 juta, no customer ada 200, price per unitnya itu ada 10.000, eh, total sales-nya ada 2 juta. Kemudian cost of service-nya ada 1 juta, cost per unitnya 5.000, gross profit-nya 1 juta, salary-nya ada 3 juta, marketing and promotion-nya itu ada 6 juta, servernya ada 2 juta, untility-nya ada 1.600.000. Transportation-nya ada 3 juta, trip-nya ada 1.400.000, repair-nya atau maintenance-nya ada 1 juta, office supplier ada 2 juta, rent-nya ada 5 juta, total expense-nya ada 25 juta. Kemudian pada bulan Maret yaitu cash sales-nya ada 3 juta, customer ada 300, price per unitnya 10.000, total sales-nya ada 3 juta, cost of service-nya ada 1 juta. Kemudian cost per unitnya 5.000, gross profit-nya ada 1.500.000, salary-nya ada 3 juta, marketing and promosinya ada 4 juta. Kemudian sellernya ada 3 juta, market and promosinya 4 juta, servernya 3 juta, untility-nya ada 2 juta, transportation-nya ada 3.600.000, thrift-nya ada 1.400.000, repair-nya ada 1 juta, office supplier-nya ada 2 juta, rent-nya ada 5 juta, total expense-nya ada 25 juta. Pada bulan April customer-nya 400 customer dengan price harga 10.000, total sales-nya 4 juta, cost of service-nya 2 juta, cost per unitnya 5.000, gross profit-nya 2 juta, pada salaries-nya itu ada 3 juta, marketingnya ada 5 juta, service-nya ada 3 juta, untility-nya ada 2.400.000, kemudian transportation-nya ada
ada 4 juta, thriftnya ada 1.400.000, repaid-nya ada 1 juta, office supplier-nya 2 juta, rent-nya ada 5 juta, total expense-nya ada 26.800.000. Kemudian pada bulan Mei yaitu cash sales-nya ada 6 juta dengan customer-nya 600 customer, price-nya 10.000, eh, total sales-nya ada 6 juta. Total salesnya 6 juta, cost of service-nya 3 juta, cost per unitnya 5.000, gross profit-nya 3 juta, salesnya 3 juta, marketingnya 4 juta, serversnya 2 juta, utilitasnya 2.400.000, transportation-nya 4 juta, thrift-nya ada 1.400.000, repair-nya ada 1 juta, office suppliers-nya 2.400.000, rent-nya 5 juta, totalnya 25.200.000. Eh kemudian pada bulan Juni yaitu cost sales-nya itu ada 8 juta dengan total customer eh, 800 customer 800 customer, price per unitnya itu ada 10.000, total salesnya 8 juta, cost of service-nya ada 4 juta, cost per unitnya yaitu 4 juta, dengan total expense-nya 30 juta 700.000. Pada bulan Juli, cost sales-nya itu ada 10 juta dengan customer-nya 1.000, dengan price unitnya itu ada 10 juta. Kemudian totalnya itu ada 30 32 juta 700. Pada bulan Agustus, cash sales-nya ada 12 juta dengan customer 1.200. Kemudian price per unitnya 10.000, dengan total 12 juta. Kemudian total expense-nya yaitu 32 juta 300. Pada bulan September, sales-nya ada 13 juta eh, dengan customer 1.300 dengan price-nya 10.000, total sales-nya 13 juta, total expense-nya yaitu 33 juta 500.000. Kemudian pada bulan Oktober yaitu ada cash sales-nya 15 juta, eh, cost of customer-nya 1 juta 1.500, dengan price unitnya itu 10.000, dengan totalnya yaitu ada 15 juta dengan total expense-nya yaitu 34 juta 600. Kemudian pada bulan November, cash sales-nya ada 17 juta dengan customer 1.700, dengan price unitnya 10.000, totalnya 17 juta dengan total expense-nya itu 3 juta 36.900. Pada bulan Desember, cash sales-nya itu ada 20 juta dengan customer 2.000, price-nya dengan 10.000, total sales-nya 20 juta, total expense-nya yaitu ada 30 300 7 3 juta 31.700 customer, 700.000. Totalnya dari keseluruhannya itu ada 100 juta 100 juta 11.000. Kemudian customer unitnya ada 11.100 dengan price-nya itu ada 10.000. Total sales-nya ada 11 juta 100 juta 11. Kemudian cost sales-nya cost of service-nya itu 55.500.500, cost per unitnya 5.000, gross profit-nya 55.500.500. Kemudian pada total expense-nya itu ada 63.900, 63 639.400.000. Selanjutnya Ren. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada financial projection, yaitu di tahun pertama itu ada number of sales ada di 10 juta, lalu value of each sales-nya itu ada 500.000, average price per unitnya ada 10.000, average cost per unitnya 5.000. Nah, total revenue-nya itu ada di 111 juta. Nah, di sini ada gross profit-nya itu ada di. Lalu untuk land and blending-nya di situ ada equipment-nya itu ada 60 juta, produk development cost-nya itu ada 24 juta, terusnya ada 23 juta. Untuk totalnya ada 107
juta. Yaitu ada salary, ada expense annualnya, ada salariesnya itu ada di 53 juta, marketing informationnya ada di 143 juta, servernya ada 55 juta 800, lalu di eh, utilitasnya itu ada 64 juta 400, di transportasinya itu ada 99 juta 200, di TIFET-nya itu ada 32 juta 200. Lalu selanjutnya ada repaint and maintenance-nya itu ada di 23 juta. Lalu di official supplies-nya itu ada di 53 juta 800. Untuk rent-nya itu ada 115 juta. Lalu totalnya itu ada 639 400 juta. Terus untuk tahun kedua itu ada 12 juta, value of ad sales-nya ada di 6.000, efek average price per unitnya itu ada 12.000, average cost per unitnya itu ada 6.000. Untuk totalnya itu ada 144 juta. Lalu ada di gross ada di selanjutnya itu ada equipmentnya itu ada 66 juta. Lalu di produk diplomasinya itu di produk diploma coach itu ada di 26 juta 400. Lalu di outreach-nya itu ada 25 juta 300. Untuk totalnya itu ada 1.017 juta 700. Lalu ada di salarisnya itu ada 58 juta 300, marketingnya ada 157 juta 300, di servernya itu ada 61 juta 380. Selanjutnya ada di Unitolsnya ada di 70 juta 840, transportasinya 109 juta 120 ribu. Selanjutnya retailnya itu ada 35 juta 420, Repens and maintenance-nya itu ada 25 juta 300. Lalu di official supplies-nya itu ada di 59 juta 180. Di rent-nya itu ada 126 juta 500 ribu. Jadi totalnya ada 703 juta 7.340 ribu. Lalu di tahun ketiga itu ada number of sales-nya ada di 144, value of sales-nya itu ada di 7.200, terus ada per unitnya itu ada 14.400, lalu di cost per unitnya itu ada 7.200. Totalnya ada di em, 100 juta, 1.036 juta 800. Lalu di equipment-nya itu ada 75 juta 900. Lalu selanjutnya ada 30 juta 360. Lalu di outsource-nya itu ada 29 juta 95. Lalu untuk salarisnya itu ada 67 juta 45. Ada di market information-nya itu ada 180 juta 895. Lalu di servernya itu ada 70 juta 587. Di unitasnya ada 81 juta 466. Lalu di transportasinya ada 125 juta 488 ribu. Lalu ada di TIF-nya itu ada di 40 juta 733. Untuk reference-nya itu ada 29 juta 95. Lalu di office supplies-nya itu ada di 68 juta 57. Terus di rent-nya itu ada 145 juta 475. Lalu totalnya itu ada 8 juta 841 ribu. Lalu untuk earnings EBITDA-nya itu ada di 227 juta 959 ribu. Lalu di tahun keempat itu ada di number of sales-nya ada di 17 juta 280, di value of S-nya ada 8.640, lalu untuk price per unitnya ada 17.280, terus ada cost per unitnya itu di 8.640. Jadi totalnya itu ada um, 298 juta 598 400. Terus di gross profitnya itu ada 1.049 juta 299 200. Lalu di equipmentnya itu ada di 91 juta 80. Ada di deploymentnya itu ada di 36 juta 432. Lalu di outersnya itu ada 34 juta 914. Jadi totalnya itu ada 1.062 juta 426 ribu. Lalu di salarisnya ada 80 juta 454. Marketing informationnya ada di 217 juta 74. Lalu servicenya itu ada 84 juta 704 400 rupiah. Lalu ada di unitosnya itu 97 juta 759 200 rupiah. Lalu di transportasinya itu ada 150 juta 585. Lalu ada di Taifetnya itu ada 48 juta 879 600 rupiah. Lalu di office supplies-nya itu ada di 81 juta 668 ratus
Lalu di rentnya itu ada 174.570. Lalu totalnya itu ada di 970.609.200. Lalu untuk total di bawahnya itu di earnings-nya ada 1.048.328.598.800. Lalu di tahun kelima itu untuk number of sales-nya ada 20.736, lalu ada di value-nya ada di 10.368, lalu per unitnya ada 20.736. Lalu untuk cost per unitnya ada 10.348 rupiah. Lalu totalnya itu ada di 429.981.696 rupiah. Untuk total lanjut untuk gross profitnya itu ada di 214.990.848 rupiah. Lalu untuk land and buildingnya itu ada di 113.850.000. Untuk equipmentnya itu ada di 45.540. Othersnya itu ada 43.642.500 rupiah. Lalu untuk totalnya itu ada di 232.500. Lalu ada di salarisnya itu ada 100.567 rupiah. Terus ada di marketingnya itu di 271.342.500 rupiah. Lalu servernya itu ada di 105.880.500. Lalu unit sales-nya itu di 122.199. Lalu transportasinya ada 188.232. Terus Davidnya itu ada di 61.099.500. Lalu di price and maintenance-nya itu ada di 43.642.500. Office supplies-nya itu di 102.102.085.500. Lalu di rent-nya itu ada 218.212.500 rupiah. Lalu untuk totalnya itu ada di 1.213.261.500. Lalu untuk earnings-nya itu ada di minus 9.998.270.652 rupiah. Lalu ada unit ekonomisnya yaitu untuk revenue-nya itu ada di 11, COGS-nya ada di 5.000, gross profit-nya ada di 5.000, gross profit margin-nya ada di 45,45%. Di operating cost-nya itu ada 5.064, operating cost-nya ada di minus 5.053. Untuk unit ekonomisnya itu CAC-nya itu ada 20, CLV-nya ada 2 di 83333, ARPU-nya ada di 444. Untuk crown rate, untuk crown rate-nya itu ada di 71, customer and the buying of month-nya ada 85, customer at the end of month ada 25. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami Aina. Baik, di sini selanjutnya ada funding plan. Yang pertama, untuk membawa Jahelisius ke tahap usaha berikutnya, kami mempersiapkan kebutuhan dana sekitar 150 juta rupiah yang akan dikolaborasikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan estimasi biaya, penambahan kapasitas produksi 20 juta rupiah, pengemasan modern dan penguatan merek sampai di 20 juta rupiah. Selanjutnya pengembangan distribusi dan reseller 30 juta rupiah, promosi digital dan media sosial 30 juta rupiah, sertifikasi halal dan izin edar 20 juta rupiah, operasional dasar per 3 bulan 30 juta rupiah, total ada di 150 juta rupiah. Yang kedua, kami telah bootstrap usaha ini dengan dana pribadi sebesar 10 juta rupiah yang digunakan untuk riset dan pengembangan resep, yang selanjutnya produksi awal dan pengemasan sederhana, yang selanjutnya pemasaran melalui media sosial dan bazar lokal. Yang ketiga, kami memperkirakan masih bisa mengolaborasikan dana pribadi tambahan sebesar, kok nggak ada tulisan? Dilanjut aja. Sebesar 10 juta rupiah berasal dari profit penjualan Jahelisius selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, dukungan modal dari tim internal yang selanjutnya sehingga total dana yang dapat di bootstrap mencapai 100 juta rupiah. Yang keempat, dengan total kebutuhan 150 juta dan kemampuan bootstrap sebesar 100 juta rupiah, maka kami membutuhkan pendanaan eksternal sebesar 200 juta rupiah. Pendanaan ini direncanakan akan digunakan untuk yang pertama, mempercepat pertumbuhan pasar melalui distribusi nasional, yang kedua, memperkuat brand Jahelisius sebagai produk minuman sehat lokal, dan yang terakhir, menjamin standar kualitas produk menilai sertifikasi dan pengemasan modern.
Yang selanjutnya, strategi pemanfaatan dana untuk Jahelicious, minuman serbuk jahe. Yang pertama, pengadaan bahan baku sebesar 40%. Yang pertama, pembelian jahe kualitas premium dan bahan pendukung lain seperti gula aren, rempah alami, serta kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya, menjalin kerjasama dengan petani jahe lokal untuk memastikan pesanan bahan baku yang konsisten, harga yang kompetitif. Yang kedua, produksi dan pengolahan 25%. Yang pertama, investasi pada mesin pengolahan serbuk jahe agar menghasilkan produk yang higienis dan berkualitas tinggi. Yang B, pengawasan kualitas selama proses produk untuk menjaga cita rasa dan manfaat kesehatan jahe. Yang ketiga, pemasaran dan promosi ada di 20%. Yang A, kampanye digital melalui media sosial, influencer, dan konten marketing untuk meningkatkan brand awareness Jahelicious. Yang B, pembuatan materi promosi seperti video edukasi manfaat jahe dan demo cara penyajian minuman serbuk. Yang C, menyelenggarakan event atau sampling di lokasi strategis seperti pasar modern, kafe, dan pusat kebugaran. Yang keempat, distribusi dan penjualan ada di 10%. Yang pertama itu pengembangan jaringan distribusi ke toko retail, minimarket, serta platform e-commerce. Yang selanjutnya, pengemasan dan pengiriman produk agar sampai ke konsumen dalam kondisi terbaik. Yang kelima, riset dan pengembangan ada di 5%. Pengembangan varian baru minuman serbuk jahe, misalnya dengan tambahan rasa lemon madu, misal lemon madu atau rempah lainnya. Yang selanjutnya, uji coba Baik. Selanjutnya itu uji coba formulasi baru untuk meningkatkan cita rasa dan manfaat kesehatan produk. Oke, baiklah, di sini sudah berakhir untuk presentasi dari produk kami. Di sini ada tim composition kami, yaitu em, seperti yang diperkenalkan tadi, yaitu saya sendiri Renita sebagai CEO, ada juga Widya Sulistiawati sebagai CMO, dan juga ada Aina sebagai COO. Tim kami itu adalah tim yang solid, paham pasar herbal, punya relasi distributor herbal di produksi skala kecil menengah. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan dalam produk kami, yaitu Jahelicious, yaitu minuman serbuk jahe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.